Ya Allah, ayo opat imah wargi di Dusun Purwasari, Desa Cimara, Kacamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ambruk katarajang tanah uruk dina poe Sabtu 18 Januari 2025 peuting. Kapala BPBD Kabupaten Kuningan Indrabayu Permana netelakeun salian ti opat imah anu rubuh aya 15 imah warga anu berpotensi oge ambruk kusabab kagerus tanah uruk. Pihakna naroskeun para wargi pikeun geragi rungungsi kusabab bahaya pisan pikeun kauripan. BPBD geus koordinasi jeung TNI jeung Polri pikeun nanganan eta. Kumaha tanggapan para wargi? Hayu urang titanan wawancarana. 4 rumah warga di Dusun Purwasari, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ambruk diterjang longsor pada Sabtu 18 Januari 2025 petang. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Saya ikut prihatin ya, ikut sedih karena itu kan tempat tinggal mereka. Saya secara pribadi ikut prihatin ya Neng. Saya ikut merasa sedih dengan kejadian kemarin karena memang itu bencana ya, musibah yang tidak kita harapkan. Kita tidak tahu datangnya kapan akan hadir bencana itu di sekeliling kita gitu ya. Tentu kita merasa sedih dan prihatin dengan musibah yang terjadi dengan saudara-saudara kita di sana. Sangat sedih sekali dan saya merasa empati terhadap warga yang mengalami korban longsor. Apa pesan Anda kepada para korban longsor tersebut? Semoga mereka diberi kekuatan dan kesabaran. Ya mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan ya. Dan insya Allah kalau memang itu sudah jalannya gitu ya, apapun bisa teratasi ya. Semoga saudara-saudara kita di sana diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan menerima ujian dan cobaan ini. Semoga dilapangkan dadanya, sabar, dan juga jangan sampai berkecil hati karena musibah ini, karena Allah akan gantikan dengan hal-hal yang lebih baik. Menurut Anda, apakah longsor bisa terjadi karena ulah tangan manusia? Ya, bisa jadi. Masih ada saja sekelompok orang yang selalu menebang pohon tanpa izin. Bisa jadi ya karena ulah tangan manusia. Karena saya juga berbagai macam ya, kalau longsor itu kan bisa dari akibat ulah manusia itu dari satu penggundulan hutan yang memang ada di sekeliling kita gitu ya. Itu sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ya karena ulah manusia. Karena sekarang kan lahan tetap, sementara manusia kan bertambah banyak. Jadi bisa dipakai buat pemukiman atau buat ladang. Menurut Anda, mengapa saat ini banyak terjadi penggundulan hutan? Mungkin karena faktor ekonomi ya, kebutuhan. Karena saking sulitnya mencari pekerjaan di luar sana, menjadikan sebagian orang selalu menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Akibat mungkin kemiskinan ya, menurut saya penggundulan hutan itu karena daerah lereng hutan itu memang jarang tersentuh ya, sehingga ketika terjadinya kemiskinan mereka untuk bertahan hidup ya mungkin dia menebang pohon gitu ya untuk dijual. Itu juga buat sumber penghidupan masyarakat di sekitar hutan dengan menebang hutan. Karena ekonomi mereka yang saat ini sulit untuk mereka dapatkan, makanya mereka banyak yang menggundulkan hutan dan mereka tidak bercocok kembali untuk menanam tumbuhan. Menurut Anda, apakah pemerintah harus bertanggung jawab atas permasalahan ini? Ya, tentu saja harus ikut bertanggung jawab karena itu kan warganya yang kena musibah. Ya, karena pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menangani masalah ini. Pemerintah ya harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, karena kita ini dilindungi oleh manusia, ini dilindungi oleh negara. Harus sekali, karena pemerintah adalah pemimpin yang harus bisa memberikan sarana prasarana fasilitas terhadap warga. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah longsor dan menanggulanginya? Yang pertama itu mungkin memberikan sanksi kepada penebang ilegal dan melakukan penghijauan dan membuat penyangga untuk penampungan air ya. Punya tindakan tegas terhadap oknum yang selalu melakukan penebangan pohon tanpa izin dan gencar melakukan reboisasi terhadap
titik-titik lahan yang sudah gundul. Edukasi, pengarahan, pengertian, dan juga kalau misalnya buat pengembang perumahan harus diperhatikan tata letak lahannya yang tidak mengganggu resapan daerah resapan air. Yang pertama adalah harus adanya mitigasi ya. Karena kalau misalnya tidak ada mitigasi itu bisa mengurangi tingkat keterjalan lereng. Jadi banyaknya aliran di sawah akan mengakibatkan permukiman itu semakin melonjak dan mengakibatkan longsor. Supados dampakna teu langkung sumebar masalah ieu kedah langsung direngsekeun dulur muslimah. Kumaha Islam ngajawab masalah ieu? Hayu urang titenan panerangan ti ustazah. Like, komen, sareng share saloba-lobana nya. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu panas dan hujan. Dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Sehingga tidak heran jika potensi bencana di Indonesia sangat besar. Mulai dari gempa, gunung meletus, longsor, tsunami, banjir, kebakaran, dan sebagainya. Dan faktanya pun nyaris setiap tahun Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan ada banyak bencana terjadi di Indonesia, termasuk longsor di berbagai daerah. Semua kejadian bencana tersebut tentu berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit penduduk yang harus mengungsi, kerugian ekonomi dan sosial pun tidak terhitung besarnya. Tidak terkecuali beberapa rumah yang hancur ditelan bumi sebagaimana yang terjadi di Kuningan ini akibat longsor, dan masih banyak rumah lain yang terancam. Jika tidak segera diantisipasi, maka akan jatuh korban lebih banyak, dan bukan hanya harta benda yang akan hilang, bahkan bisa jadi nyawa manusia menjadi taruhannya. Tentu saja fakta-fakta ini menuntut sikap mental tanggap bencana pada diri semua pihak, khususnya pada para penguasa yang menjadi pengurus rakyat. Namun sayangnya, setiap terjadi bencana, pemerintah nyaris selalu gagap. Bahkan pada banyak kasus, pemerintah kalah cepat dengan LSM, ormas, atau masyarakat biasa. Tidak jarang juga pemimpin negara lebih memilih lawatan daripada melihat daerah bencana, atau menjadikan turun lapangan sebagai bagian membangun citra. Wajar jika pada setiap bencana selalu muncul perdebatan. Negara ada di mana? Bantuan seringkali datang belakangan. Banyaknya korban menunjukkan mitigasi tidak benar-benar berjalan hingga masyarakat memilih tidak terlalu berharap banyak pada pemimpinnya. Harus diakui bahwa penanganan bencana di negeri ini belum dilakukan dengan mitigasi yang sungguh-sungguh dan profesional. Padahal, melalui mitigasi, dampak buruk yang ditimbulkan dari bencana bisa diminimalisir. Bahkan bencana bisa dihindari. Sistem demokrasi kapitalisme yang diadopsi negeri ini telah mempengaruhi cara pandang negara dalam mengurus urusan rakyatnya, termasuk ketika menghadapi bencana. Negara dalam sistem politik demokrasi tidak diposisikan sebagai pelayan kepentingan umat, akan tetapi sebagai pelayan kepentingan segelintir orang, yakni para korporasi yang dipandang memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Akibatnya, tidak ada tanggung jawab dalam melindungi rakyatnya dari segala hal yang mengancam jiwa dan harta rakyat. Tidak heran jika kebijakan dalam menanggulangi bencana minimalis dan tidak dilakukan dengan serius. Berbeda dengan paradigma sekuler kapitalisme, Islam menetapkan bahwa fungsi kepemimpinan adalah ro'in dan junnah. Ia adalah pengurus urusan umat dan juga melindungi umat. Oleh karenanya, penguasa wajib mengerahkan segala daya untuk mensejahterakan umat dan menjauhkan mereka dari semua hal yang membinasakan. Bahkan bukan hanya untuk urusan di dunia, tetapi juga urusan akhirat rakyatnya. Dalam konteks kebencanaan, para pemimpin Islam dituntut untuk melakukan berbagai hal demi mencegah bencana, sekaligus menghindarkan masyarakat dari resiko bencana. Yang paling mendasar adalah dengan cara menerapkan aturan dan kebijakan yang tidak merusak lingkungan, atau melakukan dan membiarkan hal-hal yang bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa bencana adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu benar adanya. Namun, Islam memberi tuntunan untuk menghindarinya. Dalam Islam, mitigasi tentu menjadi tanggung jawab penuh penguasa
karena menyangkut fungsi kepemimpinannya sebagai ro'in dan junah umat tadi yang bertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Adapun aktivitas menolong yang bisa dan biasa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, maka itu merupakan kebaikan yang dianjurkan oleh agama dan tetap didorong oleh penguasa. Dalam hal ini, pemimpin Islam akan membuat berbagai kebijakan khusus, mulai dari penataan lingkungan dikaitkan dengan strategi politik ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan orang per orang. Juga sistem keuangan, pertahanan, hingga sanksi akan mencegah pelanggaran. Semua ini sangat niscaya dilakukan karena ditopang dengan sistem keuangan Islam yang sangat kuat. Sumber-sumber pemasukan negara begitu besar, terutama dari kepemilikan umum, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam yang secara syar'i wajib masuk ke kas negara atau baitul mal. Dengan demikian, persoalan dana tidak akan menjadi penghambat yang serius bagi mitigasi bencana. Kondisi ideal seperti ini memang akan sulit diwujudkan dalam sistem sekarang. Paradigma kapitalisme sekuler neoliberal telah menjadikan kepemimpinan tegak di atas kepentingan pemilik modal, bukan tuntunan agama. Alih-alih maksimal menjauhkan dan atau membantu rakyat dari kebinasaan, kekuasaan oligarki justru menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana berkepanjangan. Kalaupun ada yang dilakukan bagi rakyatnya, pasti tidak lepas dari rumus hitung-hitungan. Hanya sistem kepemimpinan Islam yang bisa diharapkan mampu menyelesaikan problem kebencanaan dengan solusi yang mendasar dan tuntas. Dimulai dari pondasi negara dan kepemimpinan yang lurus, yakni berlandaskan tauhidullah, lalu ditopang oleh penerapan syariat Islam secara kafah. Inilah yang akan menjadi pintu pembuka bagi datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kebaikan hidup yang dirasakan oleh semua. Oleh karenanya, sudah saatnya umat bersegera mewujudkan kepemimpinan Islam. Tentu dimulai dengan aktivitas dakwah pemikiran yang bertarget memahamkan umat dengan akidah dan hukum-hukum Islam dengan pemahaman yang benar dan komprehensif. Sehingga tergambar pada diri umat bahwa Islam adalah solusi seluruh problem kehidupan, sekaligus jalan keselamatan. Tidak hanya menyelamatkan mereka dari bencana di dunia saja, tetapi juga bencana yang lebih berat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.